Oke. Oke, hai semuanya. Terima kasih udah datang nih. Udah cukup ramai juga nih, 55 orang. Oke, jadi kita mulai aja. Yang pertama ini ada saham MSIN. Gini aja kali ya, biar kelihatan. Ini ada MSIN. Kita lihat di sini secara tren harusnya sih masih uptrend ya. Kita lihat dia masih cenderung bergerak ke atas, masih uptrend. Di sini sedang konsolidasi dalam pattern ya. Dia ini kalau kita bilang pennant bisa, tapi karena kalau lihat time frame-nya mulai dari Juli kemarin, lebih cocok dibilang symmetrical triangle sih yang ini. Jadi apapun bentuk patternnya nggak masalah, dia udah di ujung pattern, ya kan? Dia udah di ujung pattern. Jadi kalau misalnya dia breakout, baru kita eksekusi. Kalau misalnya dia masih di dalam, ya jangan dulu masuk watchlist dulu gitu kan? Mana tahu dia IHSG, mantau nanti IHSG-nya reject, terus dia turun ke bawah. Oke, jadi yang pertama ini ada mesin. Ya, kalau misalnya kita eksekusi, berarti nanti kira-kira harganya itu ada di sekitar 535 lah. Ya, nanti kalau misalnya kalian beli di sini, untuk stop loss-nya kalau dia closing di bawah, ini lagi, closing di bawah si triangle ini tadi, atau di tengah-tengah pattern-nya ini ya, sesuai dengan teori Darvas Box, berarti sekitar 3,74%. Nanti reward-nya masih cukup menarik sih. Kalau misalnya kita lihat resistennya ya, di sini ada resist di sini nih. Ya, di sini ada resist. Ya udah kita tarik aja sampai situ, berarti target price kita itu setidaknya ada sekitar 20% sebelum dia reject nanti di resisten gitu kan. Karena ya resisten itu adalah level-level harga di mana adanya tekanan jual seperti itu. Ya kan? Nah, jadi yang pertama itu ada MSCI. Untuk yang kedua ini kita pada masuk ke bullish pennant nih. Ada si IDPR yang pertama. Ya, ntar salah nih. IDPR. Ya, ini agak nge-lag pula ini jaringan. Sek. Oke. Nah, jadi ini IDPR, kita lihat dia di sini ada rally, ya, dia ada rally, lalu dia membentuk pennant gitu kan. Kemarin itu dia sudah sempat break, ya, dia udah sempat breakout, udah sempat terbang gitu kan, udah sempat naik sampai berapa persen kemarin itu, tapi dibawa turun lagi. Nah, sampai sekarang bandermologi nggak ada distribusi yang berarti, dan kemarin itu waktu dibawa turun ke bawah garisnya ini, dia itu reject ya. Kita lihat ada ekornya yang agak panjang ini. Kita lihat ada ekornya yang agak panjang ini, tandanya dia reject. Dia belum mau turun ke level yang udah di breakout-nya tadi gitu. Jadi ya sebenarnya harga sekarang itu udah oke untuk dibeli, tapi kita lihat pun penurunannya ini dengan disertai dengan volume yang kecil gitu ya. Jadi tandanya itu tekanan jualnya itu ya nggak sebesar waktu dia breakout dan terbang kemarin itu gitu, walaupun ini ada reject gitu. Jadi kalau untuk amannya sih nunggu candlenya hijau dulu. Tapi kalau kalian mau bottom fishing, ya kalau misalnya bottom fishing itu artinya kita ngambil di harga bawah, ya mencicil gitu ya. Jadi kita cicil di bawah sini, karena dia udah bener-bener di ujung pattern itu, berarti untuk stop loss-nya ya kita letakin aja di bawah sini sekitar 4,455% lah. Berarti kalau misalnya kita pakai money management yang teratur ya sekitar 20-an% sih. Itu udah cukup oke lah untuk pengembangan portofolio. Untuk target price yang pertama sih harusnya bisa di sini ya. Di sini ada resisten yang kecil-kecil yang mini-mini, kalau misalnya di time frame yang lebih kecil kita bisa dapat 12%-an gitu. Nah, terus kalau misalnya jebol harusnya kalau misalnya dia bentuk penan gini, ya dia itu biasanya ngikut bentuk-bentuk candle waktu sebelum pembentukan pattern. Jadi kita lihat ini ada body-body yang besar-besar seperti ini, dan kita lihat juga ya, ini dia histori sahamnya, dia ekornya di atas itu panjang-panjang gitu. Itulah makanya kalau di saham-saham seperti ini kita nggak boleh FOMO ya teman-teman. Jadi kita nggak boleh nanti misalnya udah terbang nih, wah tiba-tiba naik 8%, aku mau beli deh di gitu. Itu bahaya banget gitu. Itulah makanya kita beli ketika kondisinya seperti ini, ketika dia di bawah. Jadi ketika dia terbang, orang lain pada FOMO, kita udah tinggal jualan gitu. Oke? Gitu. Jadi kita trading santai-santai aja, nggak usah gerasa-gerusu, nggak usah, naik langsung beli, wah langsung turun tiba-tiba jual lagi, jadi loss, lama-lama ya tradingnya boncos gitu kan. Itu tadi untuk IDPR. Kalau misalnya lanjut bisa lanjut kemari, bisa. Kalau misalnya mau lihat profit run bisa entah sampai ke berapa, nanti di TP setengah, baru sisanya biarkan aja entah mau kemana dia gitu. Itu tadi untuk si DPR. Lalu yang cukup menarik juga kemarin itu ini MPOW. Ya, MPOW ini juga dia membentuk pennant. Ini dia membentuk pennant, kita lihat
dia sama, udah breakout dan sedang retest. Ya, jadi kalau misalnya kalian ketemu seperti ini, dia ada body-bodinya yang panjang gini, dengan volume tinggi, lalu dia di bawah turun, itu nggak usah panik. Ya, lihat di mana trend line-nya, lihat di mana supportnya, lihat di mana resistennya. Kalau misalnya dia nyentuh level-level ini, kalau dia nyentuh level-level ini, tapi volumenya sangat-sangat kecil dibandingkan volume yang waktu dia naik itu, berarti kita bisa menganggap bahwa tekanan jual di candle-candle penurunan ini nggak sebesar tekanan beli waktu candle-nya ini naik gitu. Jadi ya kita santai aja, palingan juga mau retrace sebentar gitu. Nah, kita lihat di sini dia udah retest kemarin itu sudah sempat berhasil retest tapi dibawa turun lagi karena ya ISG pun ada tekanan jual gitu kan. Jadi harapannya sih ya bisa harapannya sih bisa bisa mantul gitu. Untuk disclaimer aja biar nggak pom-pom ya, aku ini di saham MPOW ini pegangnya agak di bawah kemarin waktu dia reject di sini. Kami itu belinya di harga 137 ke 139. Jadi sekarang masih floating profit gitu ya. Jadi kalaupun nanti dia turun, ini bisa pakai trailing stop kami. Tapi kalau misalnya kalian karena misalnya ada mungkin ada beberapa yang belum punya barang gitu, mungkin lebih bagus nunggunya kalau memang bener-bener dia untuk memang bener-bener udah rebound aja biar nggak kejebak gitu kan. Nah, untuk si stop loss-nya bisa dua cara. Yang pertama itu bisa pakai cara yang tadi di tengah-tengah si pattern, berarti di sekitar 141, ya kan? Kalau misalnya dia turun ke bawah, tandanya dia bakal reject dan ngikut si trend line-nya yang ini. Tapi kalau misalnya mau yang agak agresif atau yang money management-nya lebih kecil gitu, kalian bisa letakin di bawah si penannya di sini. Jadi kalaupun nanti dia ke sini masih ada harapan mantul di sini bisa average seperti itu. Oke, untuk target price masih cukup jauh. Kalau misalnya penan ya kalian tahu lah. Ya tinggal hitung dari mana nih toolsnya. Tinggal hitung dari si awal awal rally ke ujung pattern ya. Tinggal tarik aja nanti ke atas dapat sih dia. Tapi yang perlu kalian perhatikan itu juga adalah resisten-resistennya ya, bukan cuma si potensi patternnya aja gitu. Oke. Jadi nanti ada perhatikan juga di area 160-an sini, kalau misalnya dia udah mulai reject-reject seperti itu ya silakan dijual. Jangan berharap kalau misalnya dia bakal strong bullish gitu ya, apalagi history candle-nya seperti ini. Oke, itu tadi untuk yang ketiga. Lalu yang selanjutnya itu ada saham TOY Toys ya, Toys, saham Toys. Nah, ini sama juga, dia bentuk penan juga, cukup menarik harusnya ya, tapi dia memang belum breakout yang satu ini. Jadi kita bisa WNS dulu, nunggu dia breakout. Dia ini memang udah bener-bener di ujung banget ya. Kita lihat ini dia udah bener-bener di ujung banget. Jadi ya posisi kita beli itu ya ketika breakout, ketika nanti dia udah mulai kelihatan gitu kan, dia breakout, apalagi disertai dengan bandarmologinya akumulasi, itu cukup bagus, kita bisa antri di harga 260 walaupun ini agak jauh ya. Kalaupun kalian mau dan nggak sabar gitu kan, nggak sabar nunggu breakout, bisa dicicil. Misalnya money management kita itu misalnya di sini 30% ya contohnya. Karena resikonya juga cukup kecil ya. Jadi kalian itu bisa masuk misalnya nanti 5%. Wah, ini ada tanda-tanda mau naik lagi. Masuk lagi 5%. Cicil terus gitu. Tapi jadi kalau misalnya nanti dia breakdown, loss kita itu pun nggak seberapa dibandingkan kita langsung masuk gitu. Ya kan? Oke, jadi ngerti ya untuk toys. Untuk target profit juga sama, tarik aja dari sini kemari. Nanti dia bakal dapat. Stop loss-nya bisa di bawah si resistennya ini, bisa juga di bawah trend line. Terserah kalian yang mana aja. Di mana kalian percaya kalau misalnya nanti menyentuh level itu, dia bakal langsung reversal seperti itu. Oke. Terus ini ada saham yang selanjutnya itu ada saham agro. Nah, saham agro ini sebenarnya masih strong uptrend, cuman kemarin itu dia berkonsolidasi. Ya kalau misalnya kita lihat dia di sini ada membentuk symmetrical triangle. Nah, ini gambarnya. Oke, di sini dia ada membentuk symmetrical triangle, terus breakout, retest. Nah, ini perhatikan coba nih, kita belajar volume nih di sini. Ketika dia breakout, volumenya tinggi, ya. Ketika dia turun, volumenya rendah. Itulah makanya kita bisa bottom fishing di sini dan dia lanjut uptrend. Jadi kalau ketemu dengan saham-saham seperti ini bisa kita ambil lebih awal seperti itu, nggak harus nunggu dia terbang dulu. Kalau misalnya volumenya relevan, ya apalagi bandarmologinya relevan. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa si agro ini berhasil tertahan di level Fibonacci retracement. Kita tarik dari swing low ke swing high sini. Nah, kita lihat dia di 50%, dia tertahan di sini. Ya, dia tertahan di sini, tapi masih berkonsolidasi di sini sehingga kita bisa tarik di sini ada resisten. Ya kan kalian lihat di sini ada resist 1,
terus di sini juga ter-reject gitu kan, terus di sini juga reject, dan terakhir itu dia berhasil breakout dengan volume yang cukup bagus. Ya kayak anak tangga ini, lama-lama transaksinya semakin ramai di sini. Oke, nah jadi gimana sih caranya kita menentukan target price di saham-saham yang mau all time high seperti ini gitu kan? Kalau misalnya dianya stop loss-nya udah pasti dong di bawah sih supportnya ini. Tapi kalau misalnya si target price-nya, kalau di saham-saham all time high itu aku biasanya pakai si Fibonacci trend base extension. Jadi aku tarik sama kayak si Fibonacci retracement tadi, terus aku lihat dia retrace-nya kemana. Nah, di sini. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini itu ada levelnya si 61,8, lalu ada si 100%, ada 161,8. Nanti level-level inilah yang bisa kita gunakan untuk forecast ya, untuk memprediksi si target price-nya tadi gitu. Tapi ya tetap juga perhatikan walaupun ada tools-tools seperti ini, yang paling perlu kita perhatikan itu adalah resisten yang sudah terbentuk. Ya di sini dia ada resisten yang sudah terbentuk. Nah, jadi kalau kita hitung risk reward ratio ya, itu ada namanya risk reward ratio. Ini aku bagiin semua nih ilmunya nih. Jadi kita lihat di sini ya, kita lihat resikonya berapa? 7%. Kita lihat rewardnya berapa? 12%. Berarti hanya 1 banding 1,6 ya. Berarti nggak terlalu menarik gitu ya, kecuali memang dia bisa break all time high seperti itu. Ya kan? Nah, jadi ya caranya kalau misalnya memang kita bisa mendapatkan average lebih dekat ke supportnya ini ya lebih bagus. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya ditunggu dulu gitu, nggak usah paksain. Atau kalau misalnya pun memang penasaran kali pengen dapat pengalaman di market gitu kan, wah aku pengen deh coba, mana tahu kalau loss jadi pelajaran, kalau cuan ya jadi duit gitu kan, bisa kalian beli di sini, tapi sedikit aja gitu untuk uang-uang eksperimen gitu. Jadi nanti ke depannya kalau ketemu hal-hal seperti ini, kita bisa kita bisa lihat ya kan, apa sih nanti yang kemungkinan terjadi. Aku pernah nih kayak gini, kayak gitu. Ya kan, paham ya? Ini ada yang request BBYB, ada masuk di watchlist kita, nanti kita bakal bahas. Slow aja, slow banyak nih. Oke, dicatatin aja. Terus yang selanjutnya itu ada saham MPPA. Ya, ini tadi cukup banyak juga yang request di Instagram. Sebenarnya di sini ada double top, tapi sepertinya udah kena sih ini. Udah kena target pelemahannya. Coba kita lihat komen. Iya, udah kena. Target pelemahan udah kena dan sekarang itu dia membuat head and shoulder nih. Kalau kalian kelihatan inverted and head shoulder. Coba ya kita gambarin. Di sini ada shoulder satu, terus ada head di sini, terus ada shoulder di sini. Oke, jadi di sini itu adalah pattern reversal ya kalau misalnya si inverted head and shoulder ini. Jadi ya pasti dong kalau misalnya saham seperti ini kan dia ini udah kelihatan dia nih reject di resisten gitu kan. Nah, jadi takutnya kita buat yang udah pegang ya, mantau kalian belinya di sini karena FOMO kemarin, takutnya kita itu dia reject gitu. Takutnya ya, karena kita lihat di sini dia volumenya cukup besar juga waktu dia reject ini. Ya, jadi caranya itu ya pasti dong kalau misalnya mau aman, kita beli ketika dia breakout. Berarti harga beli kita ada di sekitar sini deh. Kalau misalnya dia berhasil closing sini atau dekat-dekat closing, dia udah kelihatan bakal bertahan di area 1040-an, 1030 ke 1040-an udah bisa lah kita beli. Gitu kan. Untuk stop loss kita letakin di sini. Untuk reward masih sangat-sangat menarik. 20% loh ya. Reward 20% itu kalau misalnya money manajemennya nggak terlalu agresif pun, itu portofolio kita bakal berkembang kok sedikit gitu. Ya 20%. Bayangin deh, 2 digit cuannya. Ya kan? MPPA. Jadi tunggu dulu breakout baru kita gas. Selanjutnya ada saham Cent. Kalau Cent ini CNT. Di sini aku pengennya sih nunggu dia apa dulu? Nunggu dia apa sih namanya? Nunggu dia turun dulu ya. Jadi kita lihat di sini secara tren itu si Sen ini sebenarnya masih uptrend. Kita lihat secara big view-nya aja, dia itu memang belum ada tanda-tanda untuk reversal ya. Jadi dia masih strong uptrend, masih bisa kelihatan lanjut ke atas.
Nah, kalau misalnya ketemu saham-saham uptrend seperti ini, yang perlu kita lihat itu ya titik entry yang paling tepat di mana gitu kan. Jadi kalau kita pun nanti dia udah entry, kita nggak perlu khawatir dengan floating loss gitu. Jadi maunya kan ketika kita entry, resiko kecil ya sahamnya tinggal naik aja gitu kan. Nah, jadi ada beberapa titik di sini ya yang mungkin menarik. Kita lihat di sini ketika dia membentuk, ketika dia naik gini kan, ketika dia rally, volumenya tinggi-tinggi banget, dibarengin dengan partisipasi market. Nah, tapi ketika dia turun dan berkonsolidasi, ini volumenya menurun juga. Ya, jadi itu tandanya ya yang beli di sini kemungkinan besar masih nge-hold gitu kan, beberapa banyak dari yang berpartisipasi di sini itu masih hold karena volume jualnya cukup kecil juga seperti itu. Ya, jadi market ini sebenarnya common sense saja ya. Jadi akal sehat aja. Kita lihat cara analisa yang paling simpel itu gimana. Nggak usah perlu pakai, ya aku bukan bilang salah ya pakai indikator yang ribet-ribet, nggak perlu ya kan. Memang nggak salah dan terkadang itu bisa memberikan kita cuan, bahkan sering gitu. Tapi kalau ada yang mudah, kenapa harus yang sulit gitu kan? Nah, jadi kita lihat aja di sini ada support ya di sini ya, kita lihat dia sempat reject di sini ya kan, terus dia reject lagi di sini ya kan. Nah, ketika dia berubah menjadi support, dia berhasil memantulkan candle-candle ini gitu. Nah, jadi area pertama itu yang bisa kita beli di 300 sampai 304 ya. Nah, kalaupun nanti dia turun lagi, di sini ada trend line kita tarik, berarti ada titik entry selanjutnya ada di 290-an. Ya, jadi kalau misalnya pun nanti dia di sini langsung terpantul, ya kalau misalnya kalian sudah mulai yakin bisa dicicil karena di sini dia ada membentuk descending triangle juga. Jadi kita memang benar-benar harus nunggu dia naik dulu gitu, harus nunggu dia breakout. Ya disesuaikan aja lah sama mana suka kalian. Yang penting jangan nanti begitu dia udah terbang dikejar gitu. Oke, jadi kalau mau dicicil silakan, kalau misalnya mau di apa juga silakan seperti itu. Oke. Itu tadi untuk sen kok kecor nih. Oke, itu tadi untuk sen, lalu watchlist selanjutnya. Ini juga yang belum breakout nih. MMLP. MMLP. Internet belakangan ini kok lambat banget ya? Ada nggak ini? IDX. IDX. MMLP. Oke, jadi di MMLP ini sama, dia membentuk descending triangle, tapi sepertinya ini dia udah mulai kelihatan mau melakukan daripada dia menjadi reversal, dia ini kayaknya mau membentuk apa ya? Mau membentuk si continuation pattern gitu, ya. Jadi dia kemungkinan besar ya. Ingat ini kataku kemungkinan besar ya, bukan pasti. Jadi jangan karena aku bilang ini sepertinya mau continuation kalian langsung curi start, jangan. Ya bahaya. Kalaupun mau curi start ya curinya di support dong. Gitu ya, jangan sekarang gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa ketika dia konsolidasi sama seperti Sen tadi, dia volumenya menurun banget. Dan sekarang ini dia ketika di ujung-ujung volumenya mulai rame lagi nih. Ya, kita bisa lihat dia volumenya mulai rame lagi. Ya, kemarin dia berhasil naik dengan volume tinggi, lalu koreksi dengan volume rendah, sekarang membentuk doji, entah mau langsung breakout, entah ke support, ya terserah market gitu kan, kita cuma bisa bereaksi. Kalau misalnya ke support, ya kita beli di area sini 590 sampai 605, kita bisa beli di situ. Kalau misalnya nanti dia berhasil breakout, berarti kita bisa beli di daerah 660-an seperti itu. Oke, kalau misalnya kita beli di sini, di atas sini, berarti stop loss kita di bawah sini. Kalau kita belinya di sini, ya stop loss kita di bawah sini. Sesimpel itu aja, gitu kan. Kita lihat di mana sih level-level harga di mana dia bisa terjadi reversal setelah melakukan satu aksi di market gitu. Oke, jadi tadi itu MMLP. Terus yang selanjutnya ini watchlist kita 2 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu atau minggu lalu nih. BBHI. Jadi BBHI ini pergerakannya cukup menarik, ya pergerakannya cukup menarik karena dia kita lihat ketika dia arah-arah ya wajib lah volumenya tinggi. Dan ketika dia konsolidasi ini, kalau kalian bisa lihat broker summary, ini kebetulan aku nggak buka sekuritas pula. Dia ini volumenya kecil-kecil tapi disertai dengan akumulasi yang cukup besar, ya. Jadi di sini ada um,
ada akumulasi yang cukup besar ketika dia di dalam box-nya ini. Gitu. Nah, kemarin itu dia sudah breakout dengan volume yang cukup bagus juga, dan ya harapan kita bisa lanjut. Untuk si target price kita bisa pakai si ini juga, si trend base Fibonacci retracement. Kita tarik seperti si Fibonacci, benar. Terus kita cari retracement-nya di sini. Ya wes dapat di sini 4840, 5700, 7100 dan sebagainya. Oke, ini tadi untuk si BBHI. Ini ada pertanyaan, gimana dengan gap yang ada di MMLP? Coba kita cek aja deh. Si MMLP. Gap yang mana ya? Yang ini kah? Kalau gap yang ini biasanya nggak usah dipikirin banget sih ya, karena biasanya kalau misalnya dia memang arah-arah seperti ini dan nggak langsung ARB berturut-turut nutup, itu biasanya namanya breakaway gap. Jadi dia biasanya ya lepas saja gitu, lepas saja, nggak harus ditutup. Jadi gap itu sering ditutup tapi nggak harus ditutup gitu ya. Jadi sering ditutup tapi nggak harus ditutup. Jadi kita fokus sama price action-nya aja. Kalau misalnya dia membentuk pattern, kita tunggu dia breakout. Kalau misalnya dia mau nutup gap dulu, ya kita wait and see dulu, gitu kan. Kalau misalnya dia break dari supportnya ini, ya kemungkinan besar dia mau nutup gapnya dulu. Tapi kalau misalnya dia mau breakout ke atas, ya ngapain kita pikirin, gitu kan. Itu namanya nambah-nambah pikiran jadi stres, gitu. Ya nggak sih? Bener kan? Bener ya? Tuh. Jadi tadi itu ada MMLP, ada ada BBHI, gitu kan. Terus ini banyak juga nih yang request si Teens. Oke. Jadi Teens ini sebenarnya secara tren masih sideways sih. Walaupun kemarin itu dia udah berhasil breakout dari falling wedge. Ya kita bisa lihat di sini dia breakout dari falling wedge, dia breakout terus dia retest, terus dia naik lagi dan tiba-tiba dia turun naik bawah. Gitu kan. Sekarang dia sedang berada di dalam kotak konsolidasi dan kalau nggak salah sih beberapa hari kemarin mulai dari tanggal 21 ini sampai hari Jumat kemarin itu dia masih disertai dengan akumulasi. Seharusnya saham-saham ini Teens ya, terus Inco, ANTM dan teman-temannya gitu seharusnya sih menjelang akhir tahun bakal menarik sih seharusnya. Cuman ya kalau misalnya breakout bisa kita eksekusi gitu kan ya. Kita beli ketika breakout, terus kita taruh stop loss kita ketika dia kembali ke bawah sini. Ya kenapa kita letakin di bawah si resistennya ini? Karena aku nggak mau nanti kalian kejebak sama yang kayak gini nih. Kemarin itu si Inco ini, dia kan seperti itu juga. Dia ini naik waktu dia sampai di support ini akumulasinya cukup bagus. Sehingga besoknya ada gap. Ya, dia naik terus gitu kan. Dan ketika dia naik sini orang banyak beli gitu. Tanpa melihat apa yang terjadi di dalam broker summary itu. Padahal di sini yang bawa dia naik itu langsung jualan gitu di akhir sesi 1. Aku ingat banget itu. Jadi dia dibawa turun, terus ya ujung-ujungnya kalau nggak berani cut loss di sini, ya wes nyangkut lah sampai sini. Kalau makin dalam kita makin nggak berani kan cut loss gitu. Itulah makanya kita harus bener-bener berani gitu. Jadi kalau misalnya kalian pun lihat floating loss itu nggak tahan gitu kan, ya pakai auto order aja. Jadi begitu kalian beli langsung lihat, oh aku nanti stop loss di sini deng. Ya udah pakai auto order. Jadi kalau misalnya nanti kena langsung otomatis terjual. Kalau misalnya dia balik lagi ke atas, kita buyback lagi. Karena resiko kita kan kecil gitu. Jadi kalaupun kita buyback, cuannya seharusnya bisa lebih besar kayak gitu. Ya enggak sih? So, tadi itu ada TINS ya, ingat ya. Berarti tadi kita ada bahas MSIN, terus ada IDPR, terus ada MPOW, terus ada TOYS, Agro, MPPA, SEN, MMLP, BBHI, sama TINS. Ya udah 10. Terus selanjutnya ada si LPKR. Ya LPKR ini pun menarik juga sih ini. Oke, jadi si LPKR ini dia pergerakannya sebenarnya masih cenderung downtrend. Ya, tapi kita lihat di sini dia ada mantul di sini membentuk support sekali. Terus dia sempat juga membentuk di sini juga support, terus dia breakdown. Dia ini berhasil tembus dengan break resisten ya. Dia berhasil break resisten dengan
dengan volume yang tinggi. Lalu ketika dia turun, ini yang perlu kita perhatikan. Ketika dia turun, volumenya kecil juga. Ya kasusnya gitu-gitu aja nih di saham ini. Naik dengan volume tinggi, turun dengan volume rendah, gas gitu. Ya kan, simple aja. Jadi kita lihat, kita tarik dari sini swing low ke swing high. Ya, dia turun, dia reject lagi di 50%, tandanya masih ada peluang untuk bullish gitu ya. Jadi ya setelah kita udah tahu titik entry-nya, sekarang udah bisa entry, stop loss di bawah sini. Untuk take profit, ya udah pasti dong, resist. Kita cari resistnya. Berarti ada di sekitar sini. Ya kan? Ada di sekitar sini. Terus kalau misalnya jebol, bisa kemari. Ya, area 170-an. Kalau misalnya jebol lagi, bisa kemari. Atau kemari. Gitu. Oke, jadi kita cari aja. Sekarang udah mulai menarik nih LPKR. Terus setelah LPKR ada saham PTBA. PTBA. Nah, PTBA ini membentuk head and shoulder, inverted head and shoulder juga. Cuman sih aku lihat pembentukannya nggak terlalu bagus ya, lebih ke sideways aja sih. Jadi ya udahlah kita ibarat-ibaratkan lah ya, kita ibarat-ibaratkan ini si head and shoulder. Oke, jadi kita lihat di sini dia sebenarnya udah breakout dengan volume yang super tinggi, tapi di sini dia membentuk ada doji. Ya, jadi walaupun dia naik plus 1,24% di sini, dia itu membentuk doji, tandanya market itu masih labil gitu ya. Dia sempat naik ke atas ini tapi dibawa turun lagi, berarti marketnya nggak tahu apakah yang benar-benar mau bawa naik atau dia mau dibawa turun dulu gitu. Ya, jadi kalaupun nanti di saham PTBA ini kita bisa nunggu dia untuk retest sih, biar kita dapat resiko yang lebih kecil gitu ya. Jadi nanti kita bisa bawa turun dia kemari, setelah itu dia naik ke atas seperti itu. Oke, jadi area-area yang cukup menarik untuk beli itu ya pastinya yang pertama itu ada di 2350 sampai 2390. Ya, tapi kalaupun nanti dia sudah sampai ke 24, dekat-dekat 2400 sih harusnya udah bisa mulai kita cicil. Nggak mesti harus ke bawah-bawah kali. Takutnya ketinggalan kereta gitu kan. Oke, tadi itu untuk si PTBA. Sebentar. Terus selanjutnya. Ini saham yang baru-baru naik, tapi belakangan ini dia apa sih namanya? Lagi koreksi. Dia baru-baru naik, tapi dia koreksi. Kemarin kita lihat di sini dia membentuk symmetrical triangle. Terus dia berhasil breakout dan naik dengan volume tinggi. Nah, kita lihat sekarang itu aku ada narik resist ya, agak jauh dari tahun 2020. Aku tarik dari sini ada resist, yang nggak ada terapi amat lah ya. Tapi kita lihat di situ ada resistnya. Sekarang itu dia sedang berada di situ, dan kita lihat volumenya juga kecil-kecil. Kemarin udah 2 kali di bawah 3 kali sih. Di sini di bawah turun dia reject. Di sini di bawah gap down dia reject. Di sini juga di bawah turun dia reject gitu. Nah, jadi aku bukan bilang ini pasti naik, tapi berdasarkan candle-candle terakhirnya ini, kita bisa berasumsi aja ya. Kita bisa berasumsi kalau potensi bullish masih ada. Ya, jadi ketika kita udah tahu dia masih punya, ketika kita udah tahu bahwa dia itu punya potensi bullish, gitu kan? Ya sekarang kita tinggal cari aja. Kita tinggal cari di mana titik entry dan kita hanya perlu bereaksi pada market, gitu. Jadi ketika nanti dia membentuk candle hijau di sini, setelah kita bisa beli, gitu ya, kita bisa entry karena kita lihat bahwa benar-benar ada penolakan daripada market untuk harganya turun ke bawah. Oke, jadi itu tadi si Excel, dia break resisten lalu retest lagi. Untuk take profit aku ambil dari sini sih. Ya agak jauh banget malah. Ya, kita tarik di sini ada di area 3100-an. Jadi kalau misalnya nanti dia reject di area 3140-an, ya wes kita pasang trailing stop aja gitu kalau misalnya memang dia naik. Oke, itu tadi untuk si Excel. Selanjutnya untuk yang suka nabung-nabung saham lah ya. Yang nabung-nabung saham. Aku sebenarnya kalau saham-saham gini nggak dilirik sih. Cuman ya wes lah. Kita lihat di sini dia membentuk si symmetrical triangle juga ya. Wah, kenapa aku nggak lirik saham-saham gini bukan karena fundamental dan sebagainya gitu ya. Cuman karena aku kan penganut teknikal keras nih, ya kan. Jadi yang pertama itu aku lihat di sini dia masih cenderung downtrend gitu kan, masih cenderung downtrend dan sideways di akhir-akhir ini.
Terus aku lihat juga pergerakan candle-nya nggak rapi. Jadi ada loncat-loncat nih, terus-terus dia loncat-loncat. Dia sampai sini loncat ke bawah. Terus sampai sini dia loncat kemari, terus loncat lagi kemari. Jadi nggak apa aja sih. Cuman yang nabung saham di rekening investasinya dia bisa diperhatikan saham ICBP ini untuk average, mantau pegang dari atas atau pegang dari bawah mau average up bisa ketika dia breakout. Berarti ada di sekitar 8.400. Jadi ketika nanti dia udah sampai di level ini, kalau kalian mau average ya silahkan gitu. Atau kalau misalnya ada yang mau mulai menabung gitu ya, mau mulai menabung saham ICBP ini bisa dimulai di 8.400-an. Kalau soal fundamentalnya sih ya aku nggak terlalu paham sih, jujur-jujuran aja. Aku nggak terlalu paham cara baca fundamental karena ya memang dasarnya bukan anak IPS dulu. Jadi ya ya wes lah. Yang penting ngerti chart, ngerti volume, ngerti trading gitu kan. Kalau misalnya investasi lebih lebih suka palingan kalau misalnya bisa ke properti ya ke properti. Gitu. Tapi kalau misalnya soal ini nih aku nggak paham dan belum ada ketertarikan sih untuk belajar baca laporan keuangan gitu. Oke, jadi tadi untuk si CBP, selanjutnya untuk si main. Main sebentar. Lambat. Nah, untuk saham main ini juga kita lihat kita ketemu triangle. Jadi di market kayak gini aku nggak ngerti, tapi sering kali ya kita ketemu triangle kalau nggak penan gitu kan. Sering banget, belakangan ini sering kali. Jadi kayak misalnya saham-saham apa ya, trim gitu kan. Trim itu penan. Jadi banyak banget belakangan ini yang terbang-terbang itu penan, triangle gitu-gitu. Jadi di sini pun kita lihat saham main. Ya, di sini kita bisa lihat dia membentuk ascending triangle. Harusnya ini bisa melanjutkan uptrend-nya sih. Sekarang dia masih sideways gitu kan. Masih sideways, tetapi dia udah berhasil breakout dengan volume tinggi dan sekarang itu sedang retest. Ya, jadi kita lihat ini retestnya ini di dekat-dekat titik terbawah dari area support. Seharusnya resikonya cukup rendah sih. Jadi kita bisa mulai cicil sekarang. Kalau kalian mau cicil sekarang ya nggak masalah gitu. Untuk stop loss-nya palingan ya kecil aja sih ini. Coba ya kita lihat. Ini di sini berapa sih stop loss-nya? Cuman sekitar 0,64 aja ya, nggak apalah. Atau kalau misalnya mau agak penasaran sedikit, bisa di 770 atau 1%. Nggak masalah sih. Karena kalaupun nanti kita beli seperti ini modelnya kayak si MTDL kalau nggak salah. MTDL ini juga seperti itu, tapi dia bentuk chartnya bedanya yang tadi itu di daily, yang satu ini di hourly. Jadi kita lihat di sini dia bentuk-bentuknya seperti itu. Ya, kita lihat di sini dia ada ascending triangle, terus sekarang posisinya di sini. Kemarin kita cicil di sini, ya kan? Cicil di sini, ya ketika dia terbang tinggal pasang trailing stop seperti itu. Jadi seperti itulah kasusnya. Jadi kita bisa lihat kasus-kasus dari saham-saham lain ya dicocok-cocokin aja gitu karena chart pattern ini kan terbentuk karena psikologi market yang berulang-ulang gitu ya. Jadi kalau sudah pernah terjadi di satu saham, kemungkinan besar di saham lain juga terjadi gitu. Jadi kita perhatikan aja psikologi marketnya itu gimana. Ya kan kalau misalnya psikologi marketnya itu di saham-saham lain waktu ascending triangle seperti misalnya di sini, oh ini ketika dia retest harusnya bisa. Kalau misalnya ascending triangle sering nih kayak gini gitu. Contohnya dulu aku pernah juga nih di MPMX dia gitu juga. Coba ya sebelum dia udah lama sih, udah ada beberapa bulan yang lalu. Coba kita lihat. Nah di sini ya dia membentuk ascending triangle. Terus ketika dia break, dia retest dulu, ya kan? Jadi kalau kalian ketemu ascending triangle, itu ya udah tunggu aja dulu retest. Ketika dia retest baru dia naik. Kemarin kalau nggak salah ini turunnya setelah bayar dividen kalau nggak salah. Setelah dividen. Itulah itu. Jadi itu tadi saham main menarik ya teman-teman. Saham main kalau mau ditunggu mantul dulu ya nggak masalah sih. Untuk trading plan silakan atur sendiri keputusan beli jual. Aku cuma bahas yang menurut aku menarik aja berdasarkan teknikal ya. Terus setelah saham main ada saham Mari. Nah, saham Mari ini masih bergerak strong uptrend. Sangat-sangat uptrend nih saham Mari. Ya, sangat-sangat uptrend. Tapi sekarang kita lihat dia sedang berada dalam
konsolidasi. Ya, berada dalam konsolidasi. Coba deh kita cek dulu ya. Ini aku ada buka juga. Sebentar, ini ada kelihatan nggak sih apanya? Broker summary. Kelihatan nggak sih? Kelihatan Bang. Oke. Coba tadi saham Mari ya. Saham Mari kita cek. Aku belum cek sini apanya. Nah, kita lihat dia akumulasi nih. Ya, jadi dia masih akumulasi. Itulah makanya kemarin itu masuk ke watchlist karena dia masih akumulasi dan dia berada di area kotak-kotak ini. Gitu kan. Jadi biasanya kalau misalnya di dalam box seperti ini, ya nanti ketika dia breakout, stop loss kita nggak benar-benar harus di bawah ini. Ya, jadi berdasarkan teori Darvas box gitu ya, ada namanya teori Darvas box. Itu stop loss kita letakin di tengah-tengah kotak konsolidasi. Ya, jadi ketika nanti dia breakdown dari tengah-tengah kotaknya ini ya berarti antara dia mau ke support lagi atau mau breakdown ke bawah. Seperti itu. Oke, jadi ini cukup menarik. Kalau misalnya dia ini masih belum terpantul sih dari Fibonacci-nya. Jadi kalau misalnya turun lebih menarik lagi. Tapi ya kita pantau aja sih. Mana tahu dia keluar dari berhasil closing di atas 545 ya bisa dieksekusi lah. Untuk si target profitnya sendiri mungkin bisa pakai si Fibonacci extension juga. Coba ya. Kita cari aja biar pada tahu. Nah, agak jauh nih. Di 685. Oh, udah kutandain ternyata. Nah, ini udah kutandain tadi. Jadi kalau misalnya dia memang berhasil dari breakout dari kotaknya tadi, 545 tadi, closing di 550 atau 555 di sini, ya dia kemungkinan besar bisa ke 590 ya, resisten di sini, setelah itu ada di 685, terus ada di 805, baru ada ke 1000. Sangat-sangat jauh nih. Ya, kalau misalkan mau pakai trend following strategi, kalau dia breakout ya mantep lah, bisa sampai mudah-mudahan bisa beggar aja nih. Apalagi yang beli di sini kemarin luar biasa, luar biasa. Oke, saham Mari. Setelah itu ada saham Kren. Coba nih, saham Kresna. Nah, jadi di saham Kren ini kita pakai prinsip yang cukup simpel aja, support dan resisten. Ya, jadi karena dia bergeraknya sideways, jadi kita fokusnya ke support dan resisten aja. Jadi kita lihat di sini dia ada reject sekali, terus di sini dia break, terus false break, reject lagi, breakout dengan volume tinggi, berubah menjadi support, dan seharusnya ini bisa mantul. Seharusnya bisa mantul. Tapi kalau misalnya di saham seperti ini, kita tarik aja nih trend line-nya di sini. Jadi ada namanya counter trend. Ini namanya counter trend ya. Jadi kalau misalnya di uptrend, pergerakan ke bawah seperti ini dengan volume yang kecil itu dinamakan counter trend. Jadi dia biasanya kalau misalnya udah breakout dari garisnya ini, biasanya ngacir sih naik ke atas gitu. Jadi kita tunggu dia, kalau misalnya mau curi start duluan bisa serendah-rendahnya ya. Jadi kalaupun nanti kita curi startnya gagal, itu kita bisa dapat ya palingan CL-nya 0 sampai 0, sekian persen atau sampai maksimal 2% aja deh. Kayak gitu. Oke, tadi ini untuk Kren, support dan resisten aja. Simple. Selanjutnya ada saham Telkom. Saham Telkom. Nah, saham Telkom ini juga sebenarnya posisinya menarik. Yang kita lihat dia sedang sideways di sini. Dia sideways, jadi kita bisa tarik resisten horizontal, ya kan. Kemarin itu dia udah berhasil breakout, terus dia turun ke bawah, ya. Jadi dia ada retestnya, terus dia membentuk doji. Ya kalau misalnya besoknya dia hijau, harusnya bakal lanjut sih. Kalau misalnya dia hijau, berarti target selanjutnya ada di sini, 3.600-an. Dan kalau misalnya dia kalau misalnya tembus lagi 3.600 ya kalian cari deh di mana pantulan-pantulannya di sini. Ini ada 3.800, ada 3.700, kalian lihat aja. Kalau misalnya nanti di daerah-daerah pantulannya tadi ada rejection, ya ada rejection seperti ini, ya. Jadi dia kalau misalnya ada ekor panjang ke atas atau ketika dia membentuk hanging man lalu turun ke bawah, yaitu bisa di trailing stopin gitu. Jadi kita bisa exit dengan profit dan nggak harus benar-benar nunggu break even point lagi gitu. Oke, itu tadi untuk Telkom. Lalu HNS nggak ini? Coba. Seharusnya sih ini nggak HNS ya, karena memang kelihatan
sekilas itu kayak si HNS sih. Ini ada bahu, tapi seharusnya ini sampai ke atas ini dulu baru ya. Jadi ini kayaknya nggak termasuk deh, nggak termasuk. Ya, mau dia HNS mau enggak asal breakout ya gas saja gitu ya kan. Jadi kayaknya tapi ini enggak HNS kok. Telkom. Terus ada BBYB ya, sesuai yang kalian mau, BBYB. Coba kita gambar aja ulang. Di sini ada yang bilang kalau dia ketemu seperti ini. Dia ketemu penan juga ya. Jadi ada yang bilang seperti ini ya bisa juga sih. Gak masalah. Oke, jadi bisa penan seperti ini. Sekarang posisinya lagi di support penannya berarti. Kalau dia breakout harusnya sudah mulai oke. Coba deh kita lihat ya. Kemarin emang dia akumulasi. PBB. Sukor itu kemarin rekomendasinya sampai 4.300 loh Bang itu. Apa gimana? Ya itu, Sukor kemarin saya lihat di Astronaut Internasional itu kan ada ngobrol sama itu. Wah, ini akumulasinya cukup besar ini loh. Iya. Ini akumulasinya cukup besar, bagus kok. Berarti ada potensi untuk break. Ya udah, dikoleksi aja selagi belum breakout. Kalau misalnya memang udah mulai udah mulai diomongin di akun-akun gitu kan, itu biasanya aku nggak malah ngejar sih kalau misalnya udah terbang. Tapi kalau misalnya masih seperti ini dan mereka masih ngomongin gitu kan, masih belum terbang gitu, ya udah nggak apa-apa ikutan aja. Ya jadi kita nggak FOMO. Tapi kalau misalnya nanti udah breakout tiba-tiba naik langsung loncat 18% gitu kan. Terus orang pada ngeposting nih. Wah, keren kan gitu kan. Ya udah tinggalin aja, nggak usah dikejar. Ya, takutnya nanti kayak saham sih truk ini juga gitu. Ya kan? Kita lihat kemarin ada yang pom-pom lah di sini. Besok itu kecelakaan Bang. Nah, kalian tahu di sini ada yang pom-pom kemarin, ya kan? Ada yang pom-pom, terus dia reject di sini. Terus dia reject di sini. Kemarin aku jualan di atas sih. Waktu tahu ada yang bilang, ada yang iya, jangan sebut merek, jangan sebut merek. Bahaya. Jadi waktu aku tahu gitu kan, aku tahu kan ada yang bilang ini wah ternyata di grup gitu kan, VIP ya, di grup apa dia bilang dia tanam bibit situ. Udah begitu naik langsung jual. Gak ada apa lagi, nggak ada kompromi lagi. Itu Sore ini indik gitu Bang. iya memang lebih bagus kalau misalnya ada yang ngepom-pom gitu, itu dijadiin indikator sell aja daripada indikator buy gitu. Jadi kita nggak kejebak ya kan. Nah, jadi kalau misalnya kita ikutan beli gitu kan, wah ternyata dia benar gitu. Terus kita lihat nih dia oh gini deh. Aku kasih lihat aja ya. Ini ketika dia di sini tanggal 22, kan itu kan dia kan pada nge-share dia tanggal 21 ya. Tanggal 21 ketika udah naik gitu kan. Nah, terus kita lihat nih, tanggal 22 itu sebenarnya aksinya dia ngapain gitu kan. Coba kita lihat tanggal 22. Hmm. 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 Sudah Top seller kelihatan ya ya. Bang. Sudah kelihatan ya, distribusi besar. Ya kan? Iya. Jadi daripada kita percaya apa katanya, lebih bagus kita percaya sama apa datanya gitu. Kemungkinan besok Senin Bang. Cakep nggak? Go naik. Jadi percaya sama datanya aja gitu. Oke. Gitu aja sih. Jadi itu makanya sih penting juga belajar bandarmologi, running trade, ya kan, belajar tentang dan detail, fake bid, fake offer dan sebagainya. Untuk penunjang aja gitu. Nggak perlu kita pakai untuk apanya, nggak perlu kita pakai untuk bener-bener acuan kita gitu. Tapi kalau misalnya price action kita udah profit, ya kita bener-bener tahu apa yang terjadi di market gitu. Jadi kita nggak usah ikut orang. Kita punya stock universe kita sendiri lah ibaratnya seperti itu. Oke, jadi ini terpantul lagi alasannya ya karena dia udah kena ke support. Dan di sini sepertinya dia itu udah nggak distribusi lagi gitu. Oke, itu tadi untuk si sama mana tadi kita? Apa ya terakhir tadi? BBYB tadi ya, BBYB. Selanjutnya ada saham ASSA, ASA.
Mm-mm. Jadi kalau misalnya kalian ini aku bukan menjelek-jelekan ya, aku cuman pengen ngajarin aja gimana biar nggak kejebak next time gitu kan. Jadi kalau misalnya ada orang bilang ya, kalau misalnya kita udah kenal gitu kan, udah kenal, wah dia pakai broker ini gitu kan, kita udah kenal gitu, kita lihat dia bilang dia average berapa, terus kita lihat broker summary-nya dia sebenarnya di berapa gitu. Kalau misalnya kalian ada yang termasuk situ, kalian lah yang tahu ya dia bilang average berapa, ya. Aku nggak sebut merek. Tapi kalau misalnya coba bandingkan di sini broker yang distribusi besoknya, gitu aja kita bilang ya, yang distribusi besoknya itu average-nya di 152. Di 152 berarti 152 itu masih di sini, masih di sini deh, masih di sini ya. Dan ini average ini keseluruhan broker ya. Ini keseluruhan broker, jadi bisa 1.000 orang, bisa 2.000 orang. Jadi kita nggak tahu individu itu berapa, kan bisa aja di bawah. Gitu. Jadi kalau misalnya average brokernya itu jauh di bawah daripada apa yang dibilang, ya pinter-pinter lah. Trading itu pinter-pinter aja, nggak usah ke bawah-bawah emosi gitu kan. Nah, jadi ya gitulah, fokus sama datanya. Tapi memang sekarang ini truk harusnya sih harusnya bisa ya, harusnya. Jadi kalau misalnya kalian udah punya barang di dalam gitu kan, ya dipasangin trailing stop aja sampai ke 200-an mungkin ya kan, karena ada resistennya di situ. Tapi kalau misalnya belum punya barang, ya dilihatlah dulu di mana resikonya yang kecil. Resikonya yang kecil itu berarti ada di daerah si ini 162 sampai 16 berapa nih? 1 sampai 164 gitu ya kan. Jadi kalau misalnya dia flash apa namanya? Retrace ke situ, disertai dengan volume yang menurun dibandingkan kenaikannya ini, terus di broker summary-nya nggak ada distribusi yang benar-benar masif gitu kan, ya sudah, silahkan, nggak masalah. Yang penting kita tahu aja resiko, karena sebenarnya kalau kita udah punya uang banyak nanti di market, ya yang kita fokus itu memanajemen resiko kalau trading. Jadi gimana caranya biar kita itu nggak cepat kalah di market, karena trading itu kan survival game ya. Jadi kita tuh harus bisa survive di market. Jadi kita tuh harus bisa cari cara, ya cari circle gitu. Kalau bisa cari circle yang bisa bertahan bareng-bareng gitu kan. Jadi kalau misalnya sendiri itu memang di market itu aku nggak bilang mustahil. Cuman sebenarnya kalau misalnya nggak ada orang di sekitar itu yang bisa jadi panduan, atau nggak ada yang bisa kita buatkan untuk evaluasi chart kita, untuk melihat perspektif yang lain gitu. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita udah merasa analisa kita benar, perspektif orang lain itu perspektif orang lain itu perlu, ya kan? Mungkin aja kita lihat, oh ini ternyata dia ada di sini, bagus nih, break resisten. Tapi mungkin kita nggak tahu kalau misalnya nanti tiba-tiba ada dari jauh-jauh sana ada trend line seperti ini, gitu. Nah kan, jadi kita butuh view orang lain juga, gitu. Oke, itulah tadi, banyak banget nih bahasa-bahasa. Selanjutnya tadi saham ASA ya. Coba kita cek. Nah, saham ASA ini simpel aja, dia masih strong uptrend ya, masih strong uptrend. Jadi seharusnya masih bisa lanjut. Nah, kita lihat di mana kita bisa entry. Jadi aku di sini tarik Fibonacci retracement. Aku tarik Fibonacci retracement. Jadi kita perlu perhatikan level-level ini. 38,2, 50, golden ratio dan seterusnya. Kalau misalnya ada terpantul di situ, baru kita bisa eksekusi. Ya, jadi kita jangan nangkep pisau yang lagi jatuh gitu lah ibaratnya. Jadi kalau misalnya nanti dia udah ada terpantul di salah satu rasionya, ya kita bisa eksekusi seperti itu. Oke, seperti itu untuk ASA. Baru ada MLPT. Nah, MLPT ini sama seperti si MMLP dan teman-temannya tadi. Jadi dia membentuk descending triangle. Jadi awali oleh rally seperti ini. Seharusnya sih dia menjadi pattern continuation karena volumenya juga udah mulai bagus-bagus di sini, ya kan? Jadi kalau misalnya kita mau cicil, kalau misalnya kita mau curi start terlebih dahulu, carilah di mana biar average kita itu paling dekat ke 3.300 gitu. Jadi kita cicil itu bukan sembarangan. Jadi kita cicil itu dekat support juga. Jadi kalau misalnya nanti dia turun, ya resiko kita kecil. Seperti itu ya, MLPT. Terus selanjutnya ada PTSN.
PTSN membentuk symmetrical triangle juga. Ya, banyak banget sepertinya. Dia sudah mulai mendekati ujung tren seperti ini. Kemarin sempat naik tapi dibawa turun lagi. Sekarang sedang berada di support. Harusnya sih kalau mau mulai mencicil sekarang udah mulai oke karena dia resikonya cukup kecil sih ini. Coba kita hitung aja resikonya berapa sih. Misalnya kita beli harga closing kemarin ya. Terus resikonya itu sekitar 2%. 2% sampai break trend line gitu. Oke, jadi kalau misalnya dia break trend line ya dia bakal menjadi bearish gitu ya. Dia bakal menjadi bearish atau bahkan sideways dan turun sampai ke 260-an di sini ada pantulan. Oke, jadi tadi PTSN silahkan dibentuk trading plan-nya. Lalu setelah PTSN ada ini request kemarin. Ini ada request dari Instagram tadi. Aldo karena bentuknya mirip-mirip jadi ya udahlah nggak apa-apa. Kita lihat Aldo ini juga membentuk pattern yang sama ya. Strateginya sama. Beli di support atau beli di breakout. Bisa keduanya. Ya, jadi kalau misalnya di sini resikonya di bawah, kalau di sini resikonya juga di bawah sini. Oke, strateginya mirip-mirip karena patternnya juga mirip-mirip. Oke ya, catat ya Aldo. Terus Wika. Kebetulan. Wijaya Karya. Oke, jadi di sini yang pertama kita lihat trennya dulu. Nah, jadi kita lihat dia pertama membentuk downtrend ya dari mulai Januari. Dari awal tahun dia turun terus sampai sekarang. Ya, menjelang akhir tahun dia sideways lalu membentuk inverted head and shoulder. Coba inverted head and shoulder di mana sih dia? Kita lihat di sini ada left shoulder, ya, terus ada head-nya, ini, terus ini ada right shoulder. Oke, jadi dia posisinya sekarang itu sudah ada pattern reversal, ya, udah ada pattern reversal. Jadi kita bisa mengharapkan dia untuk breakout, gitu kan, untuk melanjutkan tren yang baru, entah itu sideways, entah itu uptrend seperti itu. Oke, jadi sekarang itu posisi candlenya udah breakout lalu turun dengan candle merah ini berusaha menyentuh support barunya ini sih harusnya. Jadi kita bisa mulai cicil dan kita bisa beli nanti daerah 1115 sampai 1140 di mana average terendah nanti. Oke, seperti itu untuk Wika. Lalu saham kota. Saham kota ini juga sama. Dia breakout dari sini lalu membentuk bullish channel. Ya, dia membentuk bullish channel, range-nya ini cukup luas. Sekarang itu posisinya sedang berada di support trend line, ya, sedang berada di support trend line. Jadi potensi dia untuk kemari ada. Gitu. Untuk stop loss sendiri kita bisa gunain yang ini aja nih. Lihat nih ada candle-candle kecilnya ini. Candle-candle kecilnya ini. Sini dia ada membentuk support gitu kan, support mini gitu. Ya udah kita pakai itu aja. Bear flag bisa juga bear flag, cuman ya belum ada tanda-tanda untuk breakout sih. Jadi kalau misalnya kita lihat di weekly kali ini bakal jadi bear flag gini. Oke, bisa, tapi harusnya sih bisa dimanfaatin momentum untuk sekarang gitu. Oke, kalau misalnya terpantul bisa, ini karena resikonya sedang kecil aja, jadi kalau misalnya dia naik ya tinggal pasang TS saja gitu kan. Tapi memang bisa jadi sih ini, bisa jadi si bear flag, bisa jadi juga enggak gitu. Oke. Tadi si kota. Lalu ada si INDY. INDY ini juga menarik sih. Coba. Oke, INDY sekarang posisinya sedang di resisten. Ya jadi dia belum breakout, jadi kita nunggu aja dulu, masih wait and see. Kita lihat di sini dia ada resisten ya kan? Ada resisten, jadi kita lihat di sini dia ada apa namanya? Ada rejectionnya. Nah, sekarang itu dia sedang berada di resisten. Jadi kalau misalnya besoknya dia candle merah,
ya udah masih wait and see dulu. Jadi kecuali kalau misalnya saham sideways seperti ini, sering terjadi dia itu sering false break. Jadi dia sempat breakout tapi dibawa turun lagi. Jadi strateginya itu yang bagus itu kalau dia memang benar-benar udah closing gitu kan. Kalau memang dia udah benar-benar closing di atas resistnya ini. Berarti dia itu di 1555. 1555 baru kita bisa eksekusi seperti itu ya. Tapi kita lihat juga sih itu Broxum-nya. Coba deh kita lihat ya. Apakah dia masih akumulasi apa enggak. IND tanggal 24. Tanggal 24. Akumulasi besar banget bahkan. Ya, ada di akumulasi asing. Kita lihat di sini jadi masih punya potensi untuk break resist. Ya, IND. Terus ada BGTG selanjutnya. BGTG. Ini kan. Nah, BGTG ini dia kemarin itu udah apa ya? Dia itu masih disupport sekarang ya. Jadi kita masih nunggu breakout juga. Ya, kalau misalnya dia nggak breakout, ya kita nggak usah. Ini posisi kalau misalnya candle seperti ini, itu lebih bagus kalau kita nunggu breakout aja ya. Karena kita lihat pun dia nggak ada rebound-reboundnya di sini. Jadi kalau misalnya dia breakdown ke bawah, ya udah ikhlaskan aja. Tapi kalau misalnya dia naik ke atas, ya bisa kita eksekusi seperti itu. Oke, BGTG. Terus ada saham ITIK. ITIK. Nah, ITIK ini agak high risk, ya agak high risk. Jadi kalau misalnya mau trading di sini, kalau misalnya nggak biasa sama volatilitas gitu kan, ya bisa dicoba dikit-dikit aja. Bisa dicoba dikit-dikit aja. Ini kemarin dia rebound disertai dengan volume yang tinggi. Jadi harusnya dia bisa membentuk apa namanya? Membentuk higher high. Gitu ya, di sini ada high. Lalu kalau misalnya tembus harusnya bisa melanjutkan berubah menjadi uptrend ya, uptrend minor seperti itu. Karena chartnya jelek banget seharusnya. Chartnya jelek banget. Jadi kalau misalnya mau manfaatin momentum aja ya, trading kecil-kecil di ITIK. Tadi untuk ITIK. Terus BMSR. BMSR ini yang kemarin kita hari apa ya kemarin, hari Jumat kalau nggak salah. Ini dia hari Jumat, hari Kamis. Dia hari Kamis. Ya, dia sempat hampir arah, baru dibawa turun lagi, gitu kan, dibawa turun lagi. Di akhir itu dia loncat. Terus besoknya dia koreksi ARB. Enggak ARB sini ada ekornya. Turun 6% tapi volumenya kecil. Ya, volumenya kecil. Jadi kalau misalnya besok bisa mantul, itu seharusnya kita bisa masuk lagi di sini, re-entry. Gitu ya. Bisa re-entry di sini kalau kalau hari Senin dia mantul. Tadi untuk BMSR, terus kios, request teman-teman kios. Kios ini juga masih uptrend, kita lihat posisinya masih uptrend ya. Jadi kita lihat dia sebenarnya historinya sama triangle itu cukup bersahabat ya kalau kita bilang. Dia cukup bersahabat, di sini dia break triangle, tembus sampai sempat arah, terus sekarang ini sedang berada di ujung juga. Tapi udah beberapa kali dia mencoba breakout, tetap reject juga. Seharusnya sih bisa kita koleksi di harga segini. 1000 sampai 1050. Jadi kalau misalnya nanti dia udah disupport, ya kita bisa beli gitu kan. Jadi kalaupun nanti dia masih berkonsolidasi, masih di bawah average kita masih oke. Dan ketika dia breakout, kalau misalnya mau menambah cuan biar lebih padat hijau-hijaunya gitu kan, kita bisa average up di atas. Oke, average up ketika breakout gitu. Oke, terus masuk ke saham WG. Nah, WG ini kemarin itu sempat kita masukin ke watchlist yang ada di YouTube, tapi ternyata dia membentuk penan seperti ini. Ya, aku pikir kemarin itu ketika dia retest ini langsung lanjut, tapi ya ternyata seperti ini. Dia ini udah di ujung juga, udah berkali-kali mencoba untuk breakout tapi gagal gitu kan. Nah, sekarang udah di ujung, ya udah kita tunggu dulu dia breakout mau kemana. Kalau misalnya dia breakout di sini, seharusnya tekanan beli itu bakal kuat sih.
Kenapa? Karena dia bakal breakout pennant sama terpantul sama break resisten sekaligus. Gitu ya, lepas dari resisten sekaligus. Jadi harusnya sih bisa lebih kuat tekanan belinya. Seperti itu. Itu tadi untuk WG. Terus saham PMMP. Apa sih? PMMP. PMMO pula lagi. PMMP. Nah, pattern yang sama lagi. Ketemu terus nih. Ya ketemu terus, patternnya masih sama. Ya nunggu breakout aja. Oke, strateginya dari tadi kita bahas nih. Jadi kita skip aja. Terus truk juga udah kita bahas juga tadi. Kalau misalnya udah punya barang, silahkan dipasang trailing stop sampai ke sini, dijagain lilinnya gitu kan. Kalau misalnya belum punya, ditunggu retrace dulu ke support terdekat. Oke, terus itu aja deh. Udah habis. Terakhir itu. Nah, terus tadi ada yang request saham Friend sama Era. Ya, Elmas bang, coba lihat bang. sebentar. Friend ini, oke, sebenarnya dia udah breakdown. Ya, jadi aku tarik trendline dari sini. Aku tarik trendline di sini dari kemarin itu dia sudah mulai ada ciri-ciri membentuk head and shoulder, tapi berhasil terpantul dan sekarang itu dia udah breakdown. Kita lihat dia breakdown dengan volume yang cukup besar juga nih. Jadi harusnya dia takutnya nanti bakal berubah menjadi bearish gitu ya. Jadi dia bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang cuan di sini masih posisi floating profit bisa di trailing stop sedikit-sedikit. Kalau misalnya ada yang beli di sini bisa di cut loss gitu kan. Atau kalau mau penasaran bisa ditunggu turun sedikit lagi sampai menyangkut gitu. Terus ada saham Era. Saham Era ini dia sideways setelah uptrend yang cukup lama ya. Dia uptrendnya cukup lama terus dia breakdown di sini. Sekarang dia sideways. Ini kayaknya bisa ditarik nih. No, bisa. Oke, jadi kita lihat di sini dia reject. Ya, dia ada reject di sini. Ya, kalau misalnya udah cuan beli di bawah, silahkan di trailing stop. Ya, karena ini volumenya cukup besar juga. Ya, jadi silahkan di trailing stop dan buyback lagi ketika sampai support. Oke, jadi sebentar banyak banget nih. Kita lihat tadi Elmas. Elmas kemarin itu aku nggak jadi beli karena candlenya jelek banget ya. Jadi seperti ini. Ditunggu breakout aja deh kalau si Elmas ini. Ya, jadi kalau misalnya udah punya, semoga lah dia bisa terpantul di sini. Semoga. Oke. Terus Berames tadi kayaknya udah dibahas deh. Berames lagi floating profit. Oke, jadi Berames sekarang sedang di tengah-tengah. Ya, seharusnya di sini ada support juga, cuman udah terlalu apa. Bisa ditunggu dulu retrace sedikit mungkin, ya kan, Berames. NTM masih kurang menarik, masih sideways keras nih NTM. Era tadi udah, Almas sudah, Yellow. Yellownya udah breakdown bro, sayang banget, sayang. Ya dia kemarin bentuk pennant di 1 jam. Coba. Jenny membentuk pennant tapi udah breakdown. Ya dan breakdown itu dengan volume yang cukup besar nih kalau kalian lihat. Ya jadi ya silahkanlah yang mencuri start bisa di cut loss. Kalau misalnya dia balik ke atas bisa di buyback seperti itu ya kan. Bisa di buyback untuk mendapatkan cuan yang lebih besar daripada cut loss-nya. Daripada nyangkut mending di cut loss. Nanti kalau misalnya udah di atas 10% baru tuh nggak berani ngapa-ngapain. Oke, jadi trading smart ya. Kalau misalnya breakdown, akuin kesalahan aja sama market, nanti diganti market sama yang lebih hijau-hijau. Oke.
Terus ada saham MITI. Aduh, saham MITI. Coba deh kita lihat aja ya. Biar nggak putus harapan, mungkin ada dikasih harapan sama broker summary. Tanggal 24, MITI. Oke. Masih masih tergolong distribusi kecil. Ya, aku rasa ini drivernya MG kemarin. 23, siapa yang bawa? Ih, yang bawa YP. Berarti 24 YP-nya ngapain? 24 YP-nya di kiri, di kanan. Sangat disayangkan teman-teman, yang membawa naik sudah jualan. Ya. Jadi yang nyangkut silakan menyesuaikan. Oke. Nggak usah patah hati. Nanti kan ini udah dikasih 30-an watchlist kok, banyak yang bisa kasih cuan. Ya kan, ya kan? Terus ada apa lagi nih? Antam tadi udah, Broksumnya friend, coba ya. Cek ya. Waktu dia breakdown ngapain? Breakdown tanggal 24. Friend. Distribusi cukup besar, berarti memang sudah terkonfirmasi break trend line-nya. Oke, jangan harapkan untuk you know lah, you know, ya kan? Jadi selagi loss masih kecil mungkin, ya kan, diikutin aja si BQ ini dia distribusi, ya udah. Jangan diharapkan salah satu broker ini tiba-tiba membeli seluruh barang si BQ ini gitu, ya kan? Percaya sama data aja. Nanti kalau misalnya apa dikasih market cuan yang lebih lebar. Seperti itu. ML itu bang, coba bang. Apa tadi? MLPL. Udah kan tadi? MLPL. Oh, multipolar. Jadi ini sebenarnya banyak yang bilang menarik, Cuman yang aku lihat itu agak beda ya. Nggak tahu kenapa aku lihatnya agak beda dari orang lain. Atau karena memang aku udah karena pernah cut loss aja kayak di sini. Jadi yang aku lihat itu di sini coba ya. Mana nih curve? Takutnya dia itu nanti seperti ini. Kelihatan. Jadi oke, inverted cup and handle ya. Sebesar seperti itu. Dan kalaupun dia nggak inverted cup and handle, ini kita lihat dia rising wedge loh. Rising wedge itu seperti IISG kemarin ya. IISG, PTRO banyak banget. Coba kita lihat di sini. Coba di mana sih kemarin? Di sini kalau nggak salah. Sini sama ini. Nah, dia breakdown kan. Nah, di sini dia ini pattern rising wedge ini. coba deh, taruh. Ini kok ada ketemu yang familiar. Oke. Ya kan? Jadi MMLP menurut aku masih apa sih? MLPL masih bearish, cuman ya kalau misalnya perspektif lain ya silakan, nggak apa-apa. Silakan bereksperimen di market. Tapi dari lihatin si RX sama LG itu masih akumulasi loh bang, nambah barang lagi loh bang. Iya benar. Coba si MLPL ya. Iya. Iya, masih akumulasi si RX. Nah, jadi bisa jadi dia super bullish kalau misalnya berhasil breakout dari breakout dari si resisten ini. Cuman kalau break resisten yang naik ke atas itu seharusnya agak sulit. Tapi kalau misalnya memang dia berhasil, dia nanti kasusnya bisa jadi kayak si Mari. Jadi si Mari ini juga kayak gitu. Dia itu breakout ya. Dia ini membentuk rising wedge tapi dia bullish gitu. Coba kita lihat. Nah, di sini. Bentar ya, coba kita tarik dari sini patternnya sebentar.
Nah, di sini dia breakout dari rising wedge malah jadi super bullish gitu. Jadi ketika dia breakout itu dia sempat naik 30%. Ya, jadi bisa jadi kasusnya seperti itu. Bisa jadi kasusnya seperti itu, tapi bisa juga enggak gitu kan. Ya, lihat aja. Ini ya yang dilihat di sini ada ada yang bilang inverted head and shoulder, cuman aku nggak kelihatan sih. Ya, aku nggak kelihatan, tapi ya wes lah. Namanya juga perspektif. Market kan bisa jadi subjektif juga. Ya, jadi yang aku lihat itu seperti ini. Silakan diikuti yang mana yang dipercaya. Oke, kalau bullish syukur, puji Tuhan, ya kan bisa cuan. Kalaupun loss ya udahlah. Apa yang mau dibilang? Tapi memang bener kok, masih akumulasi cukup bagus. Harusnya masih oke. Tapi lihat di sini ada resist ya teman-teman. Di sini ada resist, jadi mau waspada aja. Silakan, silakan. Terus CTRA. CTRA dia udah break support sih. Udah break support. Seharusnya sih kalau misalnya coba ya. Coba. Sekarang di golden ratio. Kemarin sempat terpantul di golden ratio. Kalau misalnya terpantul bisa dieksekusi. Cukup menarik kok CTRA. Ntar ya. Tambahin deh CTRA. CTRA. Thank you. Terus same. Aku nggak tahu ya, entah karena tadi udah gambar yang satu itu kok jadi ngelihat ini terus ya. Tapi ini masalahnya dia udah breakout sih. Udah breakout. Bahkan ada retestnya di sini. Ya. Seharusnya dia bakal sideways kalau nggak bearish. Tapi untuk naik sih aku rasa kalau misalnya ada candle yang Oke, jadi untuk saat ini yang masih nge-hold bisa di-hold dulu gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti dia udah break dari supportnya ini, udah breakdown dari supportnya ini, silahkan di cut loss saja selagi masih kecil ya. Oke, perhati-hati aja. Tapi masih ada pertahanan supportnya ini, seharusnya kalau misalnya mantul bisa dimanfaatkan lah momentum-momentumnya. Itu untuk same. MPMX mulai ditarik setelah sideways panjang. Bisa lah, menarik lah. Ya kalau misalnya dia berhasil breakout, ini ngapain sih ini tanggal 22. Tanggal 22. Si MPMX ya, Bro. Wah, luar biasa. Waktu candle net seperti ini dia akumulasi besar. Oke. Oke, thank you watchlistnya MPMX tambahin. MPMX menarik. Jadi kita bisa eksekusi ketika dia break resistnya ini ya. Berarti ada di sekitar ya bisa cicir lah mulai sekarang karena akumulasinya juga cukup bagus. Oke, MPMX cukup bagus. Terus saham True. Skip. Memang kayak apa namanya saham-saham seperti ini bisa kasih cuan, benar. Tapi bukan stock universeku aja ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau trading di sini ya nggak masalah sih, nggak ada yang salah di market. Cuman memang karena aku nggak terbiasa aja di saham-saham seperti ini, jadi takutnya ya psikologi aja terganggu gitu kan. Jadi yang seharusnya bisa tenang-tenang trading sambil ngonten, sambil balesin DM kalian di Instagram atau sambil buat-buat story tentang ilmu-ilmu yang bisa kalian serap gitu. Jadinya nanti jadi mantengin market aja terus-terusan. Tapi kalau memang kalian bilang ini dekat support, aku mungkin dekat sini deh 204 gitu ya. Cuman ya itu, aku skip dulu deh. Tapi terima kasih. BABP Kak masih ada support. Iya, supportnya udah kejebol. Tapi ada support lagi satu lagi di sini. Di sini
Nah, di sini 256. Ini setelah right issue kalau nggak salah dia turun terus setelah right issue. Nah, setelah right issue dia turun terus. Sekarang udah break support dengan volumenya yang tinggi banget, bro. Coba ya kita lihat ya. Tanggal 24 waktu dia break support itu dia ngapain? BBP. Wow. Akumulasi distribusi. Kok ngasih harapan pula ya kan. Distribusi yang cukup besar nih. Distribusi yang cukup besar kita bisa lihat di sini si YU. Ya YU dia distribusi cukup besar. Jadi ya waspada aja, waspada. Ini ARB ya? Waduh, ARB nggak bisa keluar pula. Ya, bersabar. Arka ya, teman-teman. Arka. Arka ini mungkin kalau lihat dari volume ini ARB ya. Kemungkinan bakal ARB dulu. Tapi kalau saham-saham seperti ini harusnya menarik ketika dia muncul di Fibo. Nah, jadi coba kita tarik dari sini kemari. Nah, jadi harusnya ketika nanti dia menyentuh level 100 dan 90-an ini, di rasio-rasionya ini kalau nanti ada pantulan itu bisa langsung kencang. Kalau saham-saham seperti ini kayak gitu. Lihat ya, kayak misalnya apa ya kemarin ya? BBB. BBB juga gitu. Lihat ya, coba ya. Kita lihat, tapi dia nanti ketika mantul dari Fibonya itu, dia nggak membentuk doji dulu. Dia langsung kenceng, lihat nih. Ketika dia mantul sini langsung kenceng gitu. Jadi kalau misalnya saham yang kayak gitu dibawa naik banyak, terus dibawa turun dulu, itu perhatikan dulu level Fibonya, gitu ya. Arka. Ini sebenarnya di watchlistnya aku juga sih, cuman kemarin itu masuk watchlistnya karena aku lagi nyoba ada strategi baru, ya nyoba saham-saham yang naik banyak-banyak, ada track entry-nya, jadi lagi nyoba. Ini kemarin masuk juga ya, itu kan ada Toys, ALS, ini yang naik banyaknya nih. Trim, Etrok, ini juga gagal, MITI, ILS, wah ILS. ILS ini juga menarik ini. Kayaknya bakal apa dulu sih? Bakal apa namanya? Bakal bentuk box dulu kayak BBHI gitu kan, kayak BBHI. Tapi kalau misalnya sertai akumulasi dengan volume gini-gini, sikat aja. ILS. Ya, ILS. Tapi ini resikonya agak tinggi. Oke, ILS. Terus BBRI baru break falling wedge. Time frame weekly. Coba kita hapus dulu biar clear. Gini kah? Bisa. Ini saham-saham yang kayak gini akhir tahun biasanya menarik sih ya karena ada window dressing juga. Jadi ya saham-saham bank, konstruksi nanti itu bisa dipantau. Harusnya bank-bank gini mulai menarik sih. Iya, ini benar, tapi terlalu tipis ya. Kalau misalnya hari Senin dia masih lanjut naik, ya menarik lah seperti itu. Ikan bisa lah masuk WL lah ya. Karena di market kayak gini biasanya yang gini-gini nih enggak. Tapi geraknya tinggi-tinggi langsung. Jadi udah di ujung banget, bisa lah silahkan kalau misalnya ada yang mau tertarik ikan. Tulis dulu. Bang Jago. Ini seharusnya dia udah break trend line sih, tapi udah break trend line. Takutnya cuma membentuk
apa namanya, lower high gitu. Jadi kalau misalnya dia ini udah kelihatan reject, takutnya dia malah jadi kayak gini gitu. Ya terus dia naik lagi, tapi high-nya nggak setinggi yang sebelumnya, terus dia turun lagi. Bisa jadi, bisa jadi. Asih. Oke teman-teman, ini kita bakal bahas 5 buah saham lagi ya. Habis itu kita kelar dulu ya. Ini ASI kemarin itu seharusnya posisinya menarik, tapi break lagi, reject di resist. Ya, dia reject di resisten gitu. Jadi kita bisa nunggu di daerah sini aja. Nanti bisa nunggu di daerah sini. Di sini ada support nih. Ya, jadi di daerah ini catatnya 5025 sampai 5020. Gitu. Oke. Energi. Energi ini oke. Ini aku takutnya udah ini volume kayak gini, volume seperti ini, takutnya jadi repo sih. Takutnya jadi saham-saham repo. Saham-saham repo kayak misalnya NATO, ya kan, NATO. Nah, saham-saham dia seperti ini. Terus ada TCPI, ya, terus ada MLI ya. Dan seterusnya. Ini biasanya akumulasinya bagus-bagus, tapi dia di situ-situ aja gitu. Gitu, Bro Rahma. Bro Rama. Oke. Terus JSMR. JSMR sayangnya udah breakdown ya. JSMR udah breakdown. Jadi untuk sekarang sih masih disupport, tapi nah ini ada support nah. Coba kita tarik dari sini, nah dari support ya kan. Support 1 2 3 4 5. Jadi kalau misalnya bisa, tapi ini tanggal 24 dia volumenya besar loh. Dia distribusi. Takutnya sih break support ya. Dilupain dulu dah kalau misalnya break support. Hexa. Ini tadi Hexa sempat di apa sih? Sempat aku kan udah masukin watchlist. Dia mantul di Fibonacci. Ya dia mantul di Fibonacci. Seharusnya bakal menarik. Tapi hari Senin kalau nggak salah ya, come date-nya ya, Bro Mike ya. Hari Senin. Jadi takutnya sih setelah dia selesai come date-nya gitu, langsung pada jualan. Takutnya sih seperti itu. Tapi ya let's see aja dulu. Kalau misalnya berhasil lepas gitu kan ya bagus. Tapi kalau misalnya dia dibawa turun, karena itu sih bahayanya ngejar dividen ini. Kayak MPMX kan, kemarin itu kayak nggak salah ini MPMX ini juga dividen yield-nya agak besar juga nih kemarin. Jadi dia kemarin seperti ini, begitu selesai come date dia langsung turun-turun gitu kan. Takutnya sih seperti itu Hexa. Terus satu lagi apa ya? Iya, dividen trade. Takutnya seperti itu, Bro. Satu lagi apa ya kira-kira yang menarik ya? MPPA udah. MPMX udah. BABP tadi udah juga nggak usah. Antam udah tadi. Harum. Ini Harum ya. Dia sideways panjang, tapi setiap kali nyentuh support ini kalau nggak salah dia akumulasi terus. Nah, tapi kemarin nggak tahu sih kenapa ya ini naik ya. Langsung arah 2 kali nih. Ini sekalinya di terakhir ya, titik terakhir. Harum. Tapi sekarang posisinya lagi di resist. Kalau breakout ya makin ngacir, kalau misalnya reject, kalau volumenya kecil ya mungkin bisalah agak. Tapi kenapa sih ini naik gitu dulu deh. Kalau misalnya naiknya cuman karena sentimen aja bahaya.
Harum naik masuk TV. Keras. Oke deh, dua lagi ada nih yang menarik nih. Keras masih sideways. Kayaknya aku jauhin dulu deh. Masih sideways keras. Terakhir ada DMS. Demas ini kemarin itu dia udah break apa namanya? Udah break trend line, tapi kita lihat coba ya, kita pakai Fibo ya. Dia masih terpantul di Fibo. Nah, dia masih terpantul di Fibo di sini ya. Jadi harusnya sih bisa ya, masih ada potensi untuk transisi tren di Demas ini. Cuman seingatku Demas ini dia agak slow dia ya. Jadi harus yang benar-benar bersabar. Biasanya waktu dekat-dekat dividen dia baru bergerak. Oke, itu ya. Jadi udah berapa saham tuh kita bahas hari ini? Rasa lebih 40 ya kali, 40 atau 50. Oke deh. Jadi makasih banyak ya teman-teman udah datang. Oke, udah datang, udah hadir. Jadi nanti kapan-kapan kita screening lagi ya kalau misalnya lagi kosong ya, Pak. Oke, jadi silakan. Nanti ini recordingnya bakal aku upload kok. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau lihat gitu kan, silakan di YouTube ya. Jangan lupa di-subscribe nih. Ya, jangan lupa Trader Technical TV, silakan. Udah di-subscribe Bang dari dulu. Kalau misalnya nanti ada yang mau nanya tentang trading gitu kan, tentang trading, ya bolehlah ke DM ya. Kalian udah tau lah kalau misalnya aku selalu ngeladenin DM juga, ya kan. Dan kalau misalnya ada yang mau gabung di komunitasnya atau diajarin praktik langsung gitu, kita masih buka ya, batch ketiga dibuka sampai akhir bulan ini. Masih ada dikit lagi tuh seatnya tersedia. Oke. Yo, terima kasih. Oke teman-teman, ini aku close ya apanya, roomnya. Oke, semoga besok hari Minggu silakan istirahat, nggak ada video kecuali mau di review yang ini lagi, ya kan? Jadi hari Senin, semoga kita bisa cuan bareng. Oke lah, cuan ya itu. Beda Porto kagak, Beda Porto enggak. Aku cuman pegang 3 aja. Sekarang posisiku sedang 3, tiga-tiganya penan. Ada di IDPR, MPW sama Toys, itu aja. Tapi memang average-ku agak di bawah sih. Oke, sia semuanya, sia. Makasih banyak, Bang. Yo, sama-sama. Makasih, Bang. Yo, sama-sama. Makasih. Bang, orang mana, Bang? Silakan, apa? Orang mana? Oh, aku orang Sumut, bro. Oh, Sumut. Ya, kamu orang mana? Jogja. Aku banyak saudara di Jogja. Ntar kalau misalnya ke Jogja, kita ketemu bareng-bareng ya. Oke, siap. Nah, tahu bisa trading bareng ntar kan? Siap. Oke. Sekali-sekali live trading, Bang. Iya, karena kalau misal ini kebetulan karena lagi karena batch ketiga masih belum masuk kan, jadi batch kedua juga udah kelar, jadi kita bisa bikin kayak gini Sabtu Minggu. Biasanya Sabtu Minggu kami bikin kayak ginian sama yang di kelas gitu. Jadi ya itu deh, karena lagi kosong sih, jadi mumpung lagi banyak waktu sama banyak watchlist, ya nggak apa-apa lah berbagi. Oke deh, apa? Silakan, apa tadi? Udah lulus kuliah atau gimana, Mas? Apa kerja? Sekarang